Ambil saja istriku bro, dia telaten seperti pembantu, ucap suamiku sambil tertawa pada pria lumpuh di acara kantornya. Namun ia langsung dibuat mati kutu, ternyata pria lumpuh itu adalah bos barunya. Halo bunda, semoga bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Namaku Dinda. Usiaku 26 tahun saat malam itu terjadi. 3 tahun sudah aku menikah dengan Mas Adit, pria yang dulu kupikir akan menjadi imam terbaik, pelindung di dunia yang kadang kejam, dan teman hingga tua nanti. Kenyataannya, aku lebih mirip pembantu yang kebetulan dinikahi. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, setrika baju kerjanya, menyiapkan bekal. Mas Adit turun ketika semua sudah siap, makan dengan mata masih setengah terpejam, lalu pergi tanpa mengecup keningku, kecuali kalau ada tetangga yang melihat. Setelah dia pergi, aku membereskan meja, mencuci piring, membersihkan rumah, lalu berganti aktivitas, mencuci baju, menyetrika, belanja ke pasar, memasak untuk makan siang dan malam. Sore harinya, aku mandi, berdandan tipis, dan menunggunya pulang dengan senyum, meski badan terasa remuk. Mas Adit bilang itu kewajiban istri. Ibunya dulu begitu, neneknya juga. Kamu istri, Din, bukan anak gadis yang masih manja-manjaan, katanya setiap kali aku mengeluh lelah. Aku pernah bekerja. Dulu, sebelum menikah, aku adalah sekretaris di sebuah perusahaan multinasional. Gajiku lumayan, bahkan lebih besar dari gaji pertamanya. Tapi Mas Adit minta aku berhenti setelah menikah. Istri kerja itu repot, Din. Pulang malam, capek, nanti nggak bisa ngurus suami. Malu sama tetangga kalau suami makan masakan instan. Aku menurut. Karena saat itu, aku percaya cinta adalah tentang pengorbanan. 3 tahun kemudian, aku sadar, pengorbanan itu hanya satu arah. Malam itu, Mas Adit pulang lebih awal dengan wajah berseri. Din, dandan cantik, ya. Kita dinner di hotel. Acara kantor, semua karyawan bawa pasangan. Aku senang. Akhirnya diajak keluar, diajak ke acara kantor, diajak menjadi bagian dari dunianya. Selama ini, kalau ada acara kantor, aku sering ditinggal. Katanya, kamu nggak perlu repot-repot, nanti malah ngobrol nggak nyambung sama teman-teman kantor. Tapi malam ini berbeda. Aku mengenakan gaun biru dongker satu-satunya yang kupunya, hasil belanja online diskon akhir tahun. Memakai high heels yang sebenarnya membuat kakiku sakit, tapi Mas Adit bilang, jangan pakai flat shoes, Din. Nggak pantas. Kutahan sakitnya demi terlihat pantas di sampingnya. Hotel bintang 5. Lampu kristal di mana-mana. Tamu-tamu berdasi dan bergaun mahal. Aku merasa seperti katak yang salah masuk ke pesta peri. Tapi aku berusaha tersenyum, berusaha berjalan tegak, berusaha tidak menunjukkan betapa asingnya aku di sini. Mas Adit langsung berubah. Di rumah, dia sering cuek. Di sini, dia menjadi suami ideal. Tangannya melingkar di pinggangku. Dia menyapa semua orang dengan ramah, memperkenalkanku sebagai istri saya, Dinda, dengan bangga. Awalnya aku senang. Sampai aku sadar, itu semua pencitraan. Dia ingin terlihat punya istri cantik dan setia di depan koleganya. Itu saja. 1 jam berkeliling, menyapa ini itu, kakiku mulai panas. High heels murahan itu menyiksa. Aku minta izin sebentar untuk duduk, tapi Mas Adit menarikku lagi. Sebentar lagi, Din. Kita harus sapa semua orang. Kamu jangan cengeng. Kutelan sakit hatiku. Tersenyum lagi. Lalu mataku tertumbuk pada seorang pria di kursi roda. Dia duduk sendirian di dekat jendela besar, menjauh dari keramaian. Pemandangan kota malam yang gemerlap menjadi latar belakangnya. Jas hitamnya rapi, potongannya mahal. Wajahnya tenang, dengan garis rahang tegas dan mata yang teduh tapi tajam. Tangannya memegang gelas berisi air mineral, sesekali menyesap, sambil memandang keluar jendela seperti sedang merenungkan sesuatu yang dalam. Ada yang berbeda dari pria ini. Bukan karena kursi rodanya, tapi karena auranya.
Di tengah pesta penuh orang berpura-pura ramah, dia justru memilih menyendiri. Tidak berusaha mencari perhatian, tidak berusaha sok kenal. Dia hanya ada. Itu Mas Deon, seru Mas Adit tiba-tiba. Aku menoleh. Kenal, Mas. Senior waktu aku magang dulu. Sekarang katanya udah jadi petinggi di perusahaan besar. Aku dengar-dengar, dia sempat kecelakaan beberapa tahun lalu, makanya lumpuh. Tapi karirnya meroket. Loh, orangnya jenius katanya. Mas Adit menarik lenganku mendekati pria itu. Ayo, kita sapa. Sekalian menjalin relasi. Siapa tahu nanti bisa bantu aku naik jabatan. Aku menurut meski sebenarnya ingin duduk dan mengistirahatkan kakiku. Mas Deon, sapa Mas Adit dengan nada sok akrab yang membuatku sedikit mual. Tapi aku berusaha tetap tersenyum. Pria di kursi roda itu menoleh. Matanya menangkap kami. Pertama ke Mas Adit, lalu ke aku. Sesaat, tatapannya berhenti padaku. Dan aku merasa seperti sedang dilihat sampai ke dalam hati. Adit. Suaranya dalam, tenang, dengan sedikit nada terkejut. Lama tak jumpa. Wah, Mas Deon masih ingat saya. Padahal saya cuma magang 3 bulan dulu. Mas Deon tersenyum tipis. Kamu anak magang yang rajin. Waktu itu bagian marketing, kan? Mas Adit terlihat senang. Iya, Mas. Masih ingat aja. Ini istri saya, Dinda. Aku maju selangkah, sedikit membungkuk sopan. Selamat malam, Mas. Mas Deon mengangguk. Selamat malam, Mbak. Lalu dia menambahkan, salam kenal. Aku membalas senyumnya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa dilihat sebagai manusia, bukan sekadar aksesoris suami. Tapi kebahagiaan itu singkat. Mas Adit, entah kenapa, memutuskan untuk bercanda. Mas Deon, saya lihat Mas sendiri terus nih. Sendirian aja? Tanyanya. Mas Deon menjawab datar. Saya memang datang sendiri. Tidak membawa pasangan. Wah, Mas masih sendiri? Belum menikah? Mas Adit tertawa kecil. Saya kasih saran nih. Cari istri itu harus yang telaten, Mas. Yang bisa ngurus kita. Aku mulai tidak enak. Ingin menarik tangan Mas Adit dan pergi. Tapi dia terus berbicara. Ini istri saya, Dinda. Dia ini loh, Mas, istri idaman. Bangun pagi, masak, bersihin rumah, setrika. Pokoknya serba bisa. Telaten banget. Seperti. Aku tahu apa yang akan keluar dari mulutnya. Tapi aku tak bisa berhenti. Ambil saja istriku bro. Kalau Mas butuh orang yang bisa bantu di rumah. Dia telaten seperti pembantu. Asli, nggak ada obat. Dia tertawa keras. Beberapa orang di sekitar menoleh. Mendengar. Melihat. Dunia serasa berhenti berputar. Aku merasa telanjang di depan umum. Bukan telanjang fisik, tapi telanjang harga diri. Semua usaha, semua pengorbanan, semua cinta yang kuberi selama 3 tahun, direduksi menjadi satu kata, pembantu. Aku menunduk, malu, marah. Tapi lebih dari itu, aku merasa hancur. Wajahku panas, mataku perih, tapi kutahan air mata. Jangan menangis di sini, Dinda. Jangan beri dia kepuasan melihatmu lemah. Lalu aku mendengar suara Mas Deon. Dia tidak tertawa. Sama sekali tidak. Adit. Suaranya dingin. Membekukan. Mas Adit masih tertawa. Iya, Mas. Lucu. Kan? Ambil aja kalau Mas. Aku bertanya. Apakah istrimu terlihat seperti sedang diajak bercanda? Semua suara di sekitar seperti menghilang. Hanya suara Mas Deon yang bergema. Mas Adit berhenti tertawa. Wajahnya berubah canggung. Ah, Mas Deon, ini kan guyon internal suami istri. Apakah istrimu tersenyum? Aku mengangkat wajah. Mas Deon menatapku lekat-lekat, lalu beralih ke Mas Adit. Aku tidak melihatnya tersenyum. Aku melihatnya menahan tangis. Mas Adit terbengong. Ah, Mas Deon lebay. Aku tidak selesai bicara. Potongan Mas Deon tegas.
kamu mungkin menganggap ini lelucon. Tapi aku tidak melihat humor di sini. Yang aku lihat adalah seorang pria yang merendahkan istrinya di depan umum demi tawa murahan. Matanya menusuk Mas Adit. Aku tidak tahu bagaimana hubungan kalian di rumah. Tapi di sini, di depanku, kamu baru saja mempermalukan istrimu. Dan kamu bahkan tidak menyadarinya. Mas Adit membuka mulut, menutupnya lagi. Wajahnya merah padam. Mas Deon mengalihkan pandangan padaku. Tatapannya berubah hangat. Maaf, Mbak. Suami Mbak mungkin lupa batas. Tapi aku ingin Mbak tahu, tidak semua orang berpikir seperti dia. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Air mataku nyaris tumpah. Tapi kutahan. Terima kasih, Mas, bisikku. Mas Adit mencoba menyelamatkan situasi. Din. Mas Deon bercanda, kok. Santai aja. Mas Deon menatapnya lagi. Aku tidak bercanda. Keheningan yang tidak nyaman menggelayut. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitar. Beberapa berbisik. Yang lain hanya diam, menonton drama kecil ini. Mas Adit, dengan segala ego dan kebodohannya, mencoba lagi. Ngomong-ngomong, Mas Deon, saya dengar Mas sekarang pindah ke perusahaan besar. Di mana, Mas? Mungkin kita bisa kerja sama. Dari saku jasnya, Mas Deon mengeluarkan kartu nama. Memberikannya pada Mas Adit. Baru beberapa minggu ini. Mas Adit membaca kartu itu. Aku melihat wajahnya berubah. Dari merah padam menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Deon Pramana, Direktur Utama. PT Global Investama. Tangannya gemetar. PT Global Investama. Perusahaan tempatnya bekerja. Tempat di mana dia bercita-cita naik jabatan. Tempat di mana bos baru yang katanya misterius, yang selama ini hanya dia dengar namanya tapi belum pernah bertemu, adalah pria lumpuh di kursi roda ini. Pria yang baru saja dia tawari istrinya sebagai pembantu. Mas Deon ini. Suara Mas Adit serak, pecah. Maaf, Mas, saya nggak tahu. Maksud saya cuma... Kamu cuma bercanda, potong Mas Deon. Iya, aku tahu. Dia tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata. Kerja yang baik, Adit. Aku akan mengawasi. Mas Adit terlihat seperti ingin pingsan. Dia bergumam pamit, menarik lenganku kasar, dan berjalan cepat meninggalkan Mas Deon. Aku sempat menoleh ke belakang. Mas Deon masih di sana, di dekat jendela, dengan lampu kota sebagai latar. Matanya bertemu denganku. Sekali lagi. Kali ini, dia mengangguk pelan. Seperti memberi isyarat, kamu tidak sendiri. Aku balas mengangguk, sebelum ditarik Mas Adit ke tengah keramaian lagi. Malam itu, perjalanan pulang sunyi. Mas Adit menggerutu sepanjang jalan. Gila, si Deon sombong amat jadi bos. Dasar lumpuh, pura-pura suci. Tahu diri kali, orang cacat. Pakai acara ngajarin aku soal istri. Dia pikir dia siapa? Baru jadi bos beberapa minggu udah sok suci. Aku diam. Diam sepanjang jalan. Diam hingga sampai rumah. Diam saat dia tidur mendengkur. Tapi di dalam hati, sesuatu telah berubah. Bukan tentang Mas Deon. Aku bahkan tidak mengenalnya. Tapi tentang diriku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, seseorang membelaku. Untuk pertama kalinya, seseorang bilang aku pantas diperlakukan lebih baik. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku bertahan dengan pria ini? Pertanyaan itu akan mengubah segalanya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Mas Adit terlelap dengan dengkurannya yang berat. Suara yang dulu kukira lucu, kini terasa seperti gergaji yang mengerat hatiku pelan-pelan. Aku berbaring di sebelahnya, menatap langit-langit kamar yang gelap, dan mengingat kembali setiap detik di acara tadi. Ambil saja istriku bro, dia telaten seperti pembantu. Tawanya, tatapan orang-orang. Senyum Mas Deon yang dingin. Dan kata-katanya yang masih bergema. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Kenapa orang asing bisa melihat lukaku, sementara suamiku sendiri yang melukai malah tertawa? Pukul 3 pagi, aku menyerah pada insomnia.
bangun, ke dapur, membuat segelas teh hangat. Duduk di meja makan sambil memandangi foto pernikahan kami yang terpajang di dinding. 2,5 tahun lalu, aku tersenyum lebar di foto itu, percaya bahwa aku memulai hidup baru yang indah. Sekarang aku merasa seperti boneka yang mulai retak. Pagi harinya, aku bangun pukul 5 seperti biasa. Memasak nasi, membuat sayur sop, kesukaan Mas Adit. Menyetrika kemeja biru yang akan dia pakai ke kantor. Menyiapkan kopi tubruk dengan gula sedikit, persis seperti seleranya. Mas Adit turun pukul 6:30. Wajahnya masih cemberut. Mungkin ingat kejadian semalam. Dia makan tanpa bicara, matanya terus menatap ponsel. Aku memberanikan diri. Mas, tadi malam. Apa? Potongnya ketus. Aku malu, Mas. Waktu Mas bilang aku seperti pembantu di depan semua orang. Dia berhenti mengunyah, menatapku dengan pandangan sinis. Loh, memangnya kamu bukan? Yang kerja di rumah siapa? Yang masak siapa? Yang bersihin semua siapa? Tapi Mas, itu di depan umum. Mas bilang, ambil saja, kayak aku ini. Ya elah, Dinda, itu cuma bercanda. Sensitif amat sih jadi orang. Udah, jangan bawa perasaan. Gue telat nih. Dia bangkit, mengambil tas, dan pergi tanpa pamit. Aku diam di kursi, mendengar suara pintu ditutup. Lalu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku menangis di meja makan. Sendirian. Mas Adit pulang malam itu dengan wajah kusut. Dia lempar tas ke sofa, duduk dengan berat, dan menghela napas panjang. Ada apa, Mas? Tanyaku hati-hati. HRD manggil tadi. Katanya ada evaluasi kinerja. Hasilnya jelek katanya. Masa kerja aku selama ini nggak ada peningkatan signifikan. Padahal aku nggak pernah bolos, Din. Aku diam, menuangkan air minum untuknya. Katanya dalam 3 bulan terakhir, kinerjaku turun drastis. Aku diminta perbaiki atau ada surat peringatan. Dia mengacak rambutnya frustrasi. Padahal aku kerja keras. Aku masih diam. Tapi dalam hati, aku ingat 3 bulan terakhir adalah saat dia mulai sering pulang malam, sering marah-marah tanpa sebab, sering menyalahkanku atas hal-hal kecil. Aku tak bilang apa-apa. Pasti itu ulah si Deon. Tiba-tiba dia berseru. Dari dia masuk jadi bos, hidupku berantakan. Dia sengaja cari-cari kesalahan aku. Dasar dendam kesumat karena malu dipermalukan di acara kemarin. Mas, kan kata Mas Deon sendiri, dia enggak. Kamu bela dia. Matanya menyipit curiga. Kamu kenal dia dari kapan? Jangan-jangan kamu. Mas, potongku cepat. Aku cuma bilang. Udah, masak aja. Aku lapar. Aku menghela napas, berjalan ke dapur. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku membuka laptop lama yang sudah berdebu di lemari. Kucari situs lowongan kerja. Kulihat-lihat posisi sekretaris, asisten administrasi, apa saja yang mungkin kulamar. Tanganku gemetar. Rasanya seperti berkhianat. Tapi ada suara kecil di kepala yang bilang, kamu harus punya jalan keluar, Din. Kamu nggak bisa terus begini. Seminggu berlalu. Mas Adit makin sering marah. Setiap pulang kantor, dia selalu punya cerita buruk tentang Mas Deon. Dia pecat anak buahku kemarin, Din. Cuma gara-gara telat ngumpulin laporan sekali. Padahal anak itu punya alasan. Istrinya melahirkan. Orangnya kejam banget. Sadis. Nggak punya perasaan. Mungkin karena dia cacat, jadi hatinya bengkok. Iri sama orang normal. Pasti dia balas dendam sama semua orang yang pernah lihat dia lemah. Aku kan pernah magang di bawah dia dulu. Mungkin dia malu dilihat aku sekarang jadi bos, sementara aku cuma staf biasa. Setiap malam, aku mendengar ceramah kebencian yang sama. Dan setiap malam, aku diam, memasak, membereskan rumah, lalu tidur dengan punggung membelakanginya. Sampai suatu sore, saat Mas Adit belum pulang, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Halo. Selamat sore, Ibu Dinda.
Suara profesional di seberang. Saya dari PT Global Investama, Divisi Sumber Daya Manusia. Kami menerima lamaran Ibu untuk posisi asisten administrasi dan tertarik mengadakan wawancara. Jantungku berhenti. Global Investama. Tempat Mas Adit bekerja. Tempat Mas Deon menjadi bos utama. Saya diterima untuk wawancara. Insya Allah, Bu. Bisa hadir hari Rabu jam 10 pagi? Di kantor pusat kami, lantai 12. Aku menelan ludah. Rabu jam 10. Mas Adit pasti sedang di kantor. Mungkin di lantai 10. 3 lantai di bawah tempat wawancara. Bu? Masih di sana? Iya, saya bisa hadir. Baik, Bu. Kami tunggu kedatangannya. Telepon ditutup. Aku terduduk di kursi, jantung berdebar kencang. Ini gila. Benar-benar gila. Tapi di saat yang sama, ada getaran aneh di dada. Antara takut, deg-degan, dan semangat. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku punya rahasia sendiri. Bukan rahasia kotor, tapi rahasia tentang masa depanku. Hari Rabu tiba. Aku bangun pukul 4 pagi. Masak sarapan lebih awal. Siapkan semua keperluan Mas Adit dengan ekstra hati-hati. Aku tak bisa memberi petunjuk apapun. Mas, hari ini aku mau ke pasar belanja stok daging, kataku berbohong. Pulangnya agak siang mungkin. Mas makan siang di kantor aja, ya. Mas Adit mengangguk acuh. Iya. Udah, berangkat dulu. Begitu dia keluar, aku berlari ke kamar mandi. Mandi cepat, berdandan rapi, tapi tidak terlalu mencolok. Rok hitam, blazer abu-abu, flat soes. Penampilan profesional yang aman. Busway. Aku naik busway ke kantor. Perjalanan 1 jam terasa seperti 1 abad. Di dalam bus, aku terus melatih jawaban untuk wawancara dalam hati. Kenapa ingin bekerja di sini? Karena aku butuh harga diri kembali. Kenapa resign dari pekerjaan sebelumnya? Karena suamiku minta aku berhenti. Kenapa sekarang ingin bekerja lagi? Karena aku lelah dianggap pembantu. Tentu saja aku tidak bisa bilang begitu. Aku sampai di lobi kantor pukul 9.30. Gedung menjulang tinggi, lobinya luas dengan marmer mengilap. Aku harus menekan perut yang mual campur grogi. Selamat pagi, Mbak. Ada keperluan? Resepsionis menyapa ramah. Wawancara kerja, Mbak. Divisi sekretaris. Silakan isi buku tamu. Ambil visitor card. Naik lift khusus sebelah kiri, lantai 12. Lift khusus itu terpisah. Lebih mewah. Kaca buram dengan pegangan berlapis kuningan. Aku masuk sendiri, menekan tombol 12. Di dalam lift, aku memejamkan mata. Berdoa. Ya Allah, lancarkan semuanya. Aku nggak tahu ini benar atau salah. Tapi aku capek. Aku capek sekali. Lift terbuka. Lantai 12. Seorang resepsionis menyambut dengan senyum. Ibu Dinda, silakan ikut saya. Aku dibawa ke ruang tunggu berpendingin super dingin. 3 orang lain sudah duduk di sana. Semua perempuan. Semua terlihat lebih muda dan lebih percaya diri. Aku tiba-tiba merasa tua dan payah. Satu persatu mereka dipanggil. Satu persatu keluar dengan wajah datar. Giliranku tiba. Nama saya Dinda, kataku pada pewawancara. 3 orang di depanku, 2 wanita parubaya dan 1 pria muda. Wawancara berjalan cukup baik. Mereka bertanya pengalamanku sebagai sekretaris dulu. Kenapa berhenti? Kenapa ingin kembali? Aku jawab sejujurnya tapi hati-hati. Saya ingin mengembangkan diri lagi setelah beberapa tahun fokus di rumah tangga. Mereka mengangguk-angguk. Lalu pintu ruangan terbuka. Semua orang di ruangan berdiri. Aku menoleh, bingung, lalu ikut berdiri. Di ambang pintu, kursi roda meluncur masuk. Mas Deon duduk di sana. Dengan jas abu-abu, kemeja putih, dan wajah tenang yang sama seperti malam di acara itu. Jantungku berhenti. Dia melihatku. Sekejap matanya melebar. Hampir tak terlihat. Tapi aku menangkapnya. Lalu wajahnya kembali datar. Lanjutkan, katanya singkat.
Dia meluncur ke pojok ruangan, duduk di sana, mengamati. Aku berusaha tetap tenang. Tapi tanganku gemetar di bawah meja. Pewawancara melanjutkan pertanyaan. Aku menjawab sebisanya. Tapi setengah konsentrasiku tertuju pada Mas Deon yang diam di sudut. Dia tidak bicara, tidak interupsi. Hanya memperhatikan. Sesekali mataku tak sengaja bertemu dengannya. Dan setiap kali itu terjadi, dia tersenyum tipis. Senyum yang entah kenapa membuatku sedikit tenang. Wawancara selesai. Pewawancara wanita yang tadi berkata, "Terima kasih, Ibu Dinda. Kami akan menghubungi via telepon." Aku bangkit. Sebelum keluar, aku sempat menoleh ke Mas Deon. Dia mengangguk sekali. Seperti di acara itu. Aku membalas anggukan, lalu keluar dari ruangan. Di lift, aku baru sadar kalau aku menahan napas selama beberapa menit. 2 hari kemudian, pukul 9 malam, telepon dari HRD datang. "Selamat, Ibu Dinda. Ibu diterima sebagai asisten administrasi di divisi sekretaris direksi. Ibu akan bertugas langsung di bawah pengawasan Pak Deon Pramana. Bisa mulai Senin depan." Aku terpana. "Asisten Pak Deon?" "Iya, Bu. Beliau sendiri yang meminta Ibu ditempatkan di divisinya. Katanya, beliau lihat potensi di Ibu." Aku tak bisa berkata-kata. "Ibu? Masih di sana?" "Iya. Saya bisa mulai Senin." "Baik, Bu. Selamat bergabung. Nanti detailnya akan dikirim via email." Telepon ditutup. Aku terduduk di kursi, ponsel masih menempel di telinga. "Mas Deon." Dia yang memintaku. "Kenapa?" Sementara itu, di ruang tamu, Mas Adit membuka laptopnya. Wajahnya tiba-tiba pucat. "Ada apa, Mas?" tanyaku. Dia tidak menjawab. Hanya menatap layar dengan mata membelalak. Esoknya aku tahu, Mas Adit mendapat surat peringatan resmi dari HRD. Kinerjanya dianggap jauh di bawah standar. Dan yang paling menyakitkan baginya, jabatan manajer yang selama ini dia incar diberikan pada staf lain yang lebih muda. "Aku dipermalukan, Din," bentaknya malam itu. Di depan semua orang, pengumuman itu dibacakan. Si Deon sengaja. Aku diam. Menyiapkan makan malam. Memasang wajah simpatik. Tapi dalam hati, ada bisik kecil. "Ini baru awal, Mas. Dan Senin depan, aku akan kerja di lantai 15. 3 lantai di atasmu. Dengan bos yang sama. Dengan harga diri yang mulai kukumpulkan kembali. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku merasa punya harapan." Hari Minggu malam, aku duduk di depan koper kecil yang terbuka di lantai kamar. Mas Adit sedang nonton TV di ruang tamu. Tidak peduli dengan apa yang kulakukan. Selama setahun terakhir, dia sudah berhenti bertanya tentang kegiatanku. Mungkin dia pikir aku akan terus di sini selamanya. Seperti furnitur, seperti perabot yang takkan pergi. Koper itu hanya berisi beberapa pakaian kerja, sepatu flat cadangan, dan 1 gaun yang lumayan rapi untuk keadaan darurat. Aku tidak akan pergi dari rumah. Belum. Tapi entah kenapa, aku merasa perlu menyiapkan darurat. Seperti pemain sandiwara yang tahu kapan harus keluar panggung. "Ngapain di kamar melulu? Sini temenin nonton," teriak Mas Adit dari ruang tamu. Aku menghela napas, menutup koper, dan menyimpannya di pojok lemari. Lalu berjalan ke ruang tamu, duduk di sampingnya, berpura-pura menonton acara kuis yang membosankan. Tangan Mas Adit meraih pinggangku, menarikku mendekat. "Dulu aku suka ini. Sekarang aku hanya bisa diam. Tubuhku kaku, pikiranku melayang ke besok pagi. Senin. Hari pertama kerja. Pukul 5:30 pagi, aku sudah bangun. Mas Adit masih tidur. Aku bergerak pelan, seperti pencuri di rumah sendiri. Mandi cepat, memilih pakaian, rok span hitam, atasan putih lengan panjang, flat soes. Tidak terlalu mencolok, tapi rapi. Profesional. Sarapan kusiapkan seperti biasa. Nasi goreng, telur mata sapi, segelas susu. Lalu kutulis catatan kecil. "Mas, sarapan sudah siap. Aku ke pasar dulu." "Ya."
Ada stok daging yang harus dibeli. Dinda. Bohong. Tapi bohong kecil yang kupelajari dari 3 tahun pernikahan ini. Kadang kau harus berbohong untuk bertahan hidup. Pukul 6:30. Aku sudah di halte busway. Udara pagi Jakarta masih segar. Atau setidaknya tidak terlalu tercemar. Bus datang. Aku naik. Dan perjalanan 1 jam ke kantor dimulai. Di dalam bus, aku memejamkan mata. Memikirkan apa yang akan terjadi. Mungkin aku akan bertemu Mas Adit di lift. Mungkin dia akan marah. Mungkin. Aku membuka mata. Sudah, Din. Jangan dipikirkan dulu. Jalanin aja. Gedung PT Global Investama menjulang di depanku pukul 8.15. Aku berdiri di lobi, menatap lift-lift yang naik turun, dan merasakan jantung berdebar tak karuan. Resepsionis yang sama seperti hari wawancara menyapaku ramah. Selamat pagi, Mbak Dinda. Selamat bergabung. Silakan ke lantai 15, nanti Mbak akan disambut oleh Pak Sekretaris Direksi. Aku mengangguk, mengambil visitor card, dan berjalan menuju lift khusus. Kali ini aku naik lift utama, bukan lift khusus direksi. Lantai 10, 11, 12, 15. Pintu lift terbuka. Seorang pria parubaya dengan kacamata tebal sudah menunggu. Selamat pagi, Ibu Dinda. Saya Edi, Sekretaris Direksi. Silakan ikut saya. Aku mengikuti langkahnya, melewati meja-meja kerja yang rapi, ruang-ruang rapat kaca, hingga sampai di sebuah ruangan cukup besar dengan 2 meja. 1 meja besar di belakang, 1 meja lebih kecil di depan. Ini meja Ibu, kata Pak Edi, menunjuk meja kecil yang rapi dengan komputer, telepon, dan alat tulis lengkap. Meja belakang itu Pak Deon. Beliau belum datang. Biasanya pukul 9. Ibu bisa mulai berkenalan dengan lingkungan dulu. Terima kasih, Pak Edi. Dia tersenyum. Saya di ruang sebelah kalau Ibu perlu bantuan. Selamat bekerja. Dia pergi. Aku duduk di kursi baruku, memandangi meja yang rapi, komputer menyala, secangkir kopi tersedia, seperti disiapkan khusus untukku. Ada perasaan aneh. Ini kantor. Ini pekerjaan. Ini milikku. Lalu teringat Mas Adit. Mungkin sekarang dia baru sampai di lantai 10. Duduk di kubikelnya yang sempit, tidak tahu bahwa istrinya ada 3 lantai di atasnya. Pukul 9 kurang 10 menit. Pintu lift terbuka, dan kursi roda meluncur masuk. Mas Deon. Hari ini dia memakai kemeja biru muda, jas abu-abu, dan dasir bercorak gelap. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya segar meski pagi-pagi. Matanya langsung menangkapku, dan dia tersenyum. Selamat pagi, Dinda. Sudah lama. Aku berdiri, sedikit gugup. Selamat pagi, Pak. Baru setengah jam. Silakan duduk, santai saja. Di sini kita tim. Tidak usah terlalu formal. Dia meluncur ke mejanya, meletakkan tas di samping kursi roda. Aku melihatnya dengan lebih jelas sekarang. Gerakannya terlatih, efisien. Tangan-tangannya kuat memutar roda kursi, tapi tetap anggun. Ada kepercayaan diri yang luar biasa dari cara dia bergerak. Hari pertama berjalan lambat. Mas Deon menjelaskan tugas-tugasku, mengatur jadwal, menjawab telepon, menyortir email, menyiapkan dokumen untuk rapat. Semua hal yang dulu kulakukan sebagai sekretaris. Rasanya seperti pulang ke rumah. Saat jam makan siang, dia bertanya, "Kamu biasa makan di kantin atau bawa bekal?" Biasanya, saya belum tahu, Pak. Dia tersenyum. Kalau mau, kita makan siang bareng. Aku tunjukin kantinnya. Tapi kalau kamu mau sendiri, nggak apa-apa. Aku ragu sebentar. Tapi kemudian mengangguk. Boleh, Pak. Terima kasih. Kami turun ke lantai 3, tempat kantin utama. Sepanjang perjalanan, banyak karyawan yang menyapa Mas Deon dengan hormat. Ada yang menatapku dengan rasa ingin tahu, ada yang berbisik di belakang. Kantin ramai, tapi Mas Deon sepertinya punya tempat khusus di pojok. Di sini biasa aku duduk, katanya. Agak sepi, enak buat ngobrol. Kami memesan makanan. Aku mengambil nasi goreng dan es teh,
Dia memilih soto ayam. Saat makan, dia bertanya hal-hal ringan. Dari mana asalku? Sekolah di mana? Kenapa berhenti kerja? Aku menjawab sejujurnya, tapi hati-hati. Sampai dia bertanya, kamu bahagia sama suamimu? Aku tersedak. Maaf, terlalu pribadi ya. Dia cepat-cepat minta maaf. Gak usah dijawab kalau gak nyaman. Aku diam sebentar, menata napas. Entah kenapa, di hadapan pria ini, aku merasa sulit berbohong. Aku enggak tahu, Pak. Dia menatapku. Matanya lembut, tidak menghakimi. Malam itu, aku lihat kamu. Waktu suamimu bicara kayak gitu, matanya kosong. Seperti orang yang sudah menyerah. Aku tahu perasaan itu. Pak Deon pernah ngerasain. Dia tersenyum pahit. Dulu, pas aku baru lumpuh, mantan tunanganku pergi. Katanya, dia nggak sanggup hidup sama orang cacat. Keluarga sendiri pun ada yang bilang, mending aku dirawat di panti aja biar nggak merepotkan. Aku tercekat. Maaf, Pak. Nggak apa-apa. Itu dulu. Sekarang aku buktikan kalau kursi roda bukan halangan. Dia menatapku tajam. Kamu juga bisa, Dinda. Kamu punya potensi. Jangan biarkan siapapun, suami, keluarga, siapapun, membuatmu lupa itu. Hangat di dada, seperti teh manis di tengah hujan. Terima kasih, Pak. Sore harinya, pukul 4:30, Mas Deon memanggilku. Dinda, tolong temani aku ke lantai 10 sebentar. Ada meeting kecil dengan tim marketing. Kamu bisa bantu catat. Lantai 10. Tempat Mas Adit bekerja. Jantungku berdegup kencang. Siap, Pak. Kami turun ke lantai 10. Begitu lift terbuka, suasana kantor langsung berubah. Semua orang sigap, bersemangat. Selamat sore, Pak Deon, sapa mereka. Mas Deon mengangguk ramah, meluncur menuju ruang rapat kaca di pojok. Aku mengikuti, mencoba terlihat profesional, meski mataku tak sengaja mencari-cari. Dan di sana, di kubikel dekat pintu darurat, Mas Adit duduk membelakangi kami. Dia sedang asyik dengan ponselnya, tidak sadar. Kami masuk ruang rapat. Meeting berjalan lancar. Aku mencatat poin-poin penting, sesekali melirik keluar kaca. Mas Adit masih di tempatnya. Meeting selesai pukul 5:30. Saat kami keluar ruangan, Mas Adit baru bangkit dari kursinya. Mungkin mau ke toilet atau ambil air minum. Kami bertemu di lorong. Matanya membelalak. Din. Semua orang menoleh. Aku berdiri di samping kursi roda Mas Deon, memegang binder catatan, dengan ID card tergantung di leher bertuliskan, Dinda, asisten direktur utama. Mas Adit menatapku, lalu ke Mas Deon, lalu ke ID cardku lagi. Wajahnya berubah dari kaget, menjadi merah, menjadi pucat. Kamu kerja di sini? Halo, Mas, sapaku tenang. Iya, hari pertama. Kerja di sini? Sebagai asisten dia. Suaranya nyaring, hampir melengking. Mas Deon angkat bicara. Ada masalah, Adit? Istrimu memang karyawan baru di divisiku. Dia lulus seleksi dengan baik. Mas Adit seperti mau meledak. Tapi dia nggak bilang, aku nggak tahu, ini. Apa perlu aku jelaskan panjang lebar? Potong Mas Deon dingin. Atau kamu mau diskusi sekarang? Bisa kita lanjutkan di ruanganku. Mas Adit menelan ludah. Semua orang di lantai 10 diam, menonton drama kecil ini. Aku bisa melihat beberapa dari mereka tersenyum sinis, bisik-bisik. Tidak, Pak, gumam Mas Adit akhirnya. Saya lanjut kerja. Dia berbalik, berjalan cepat ke kubikelnya. Tapi aku lihat tangannya gemetar saat mengambil gelas. Mas Deon menatapku. Kamu oke? Aku mengangguk. Saya oke, Pak. Tapi dalam hati, aku gemetar. Perang baru saja dimulai. Malam harinya, aku pulang lebih lambat. Mas Adit sudah di rumah, duduk di ruang tamu dengan wajah batu. Begitu pintu terbuka, dia langsung meledak. Kau gila. Aku diam, meletakkan tas, melepas sepatu.
Kerja di kantor yang sama tanpa ku tahu? Jadi asisten si lumpuh itu? Kamu sengaja mempermalukan aku, Din? Mas, dengar dulu. Dengar apanya? Kamu tahu apa kata teman-teman kantorku? Wah, istri lo kerja di atas lo, Dit, asisten bos baru. Lo nggak tahu. Aku dipermalukan, Din. Aku menarik napas. Mas, aku cuma pengen kerja. Pengen punya penghasilan sendiri. Pengen. Pengen apa? Selama ini aku kurang memberi? Makan, tempat tinggal, semua aku kasih. Tapi kamu masih aja nggak puas. Mas, aku cuma... Diam. Dia berdiri, wajah merah. Kamu pikir aku bodoh? Pasti ini rencana si Deon. Dia sengaja rekrut kamu buat permalukan aku. Kalian berdua udah ngobrol di belakangku, ya? Udah merencanakan ini semua. Dia melangkah mendekat. Refleks aku mundur. Mas, nggak ada rencana apa-apa. Bohong. Dia mengangkat tangan. Aku memejamkan mata. Tapi pukulan itu tidak datang. Aku membuka mata. Mas Adit menurunkan tangannya. Napasnya memburu. Matanya liar. Keluar. Apa? Keluar dari rumahku. Sekarang. Aku mematung. Mas, ini sudah malam. Gue bilang keluar. Dia membanting vas bunga di meja. Pecah berantakan. Aku mundur ke pintu, meraih tasku, dan keluar. Pintu dibanting keras di belakangku. Aku berdiri di luar, di lorong apartemen yang sunyi. Baru sadar, dompetku ada di tas. Ada uang beberapa ratus ribu. Tapi handphone? Ketinggalan. Dan hujan mulai turun. Aku duduk di tangga darurat, memeluk lutut, dan menangis diam-diam. Tidak tahu harus kemana. Tidak tahu harus minta tolong siapa. 1 jam berlalu. Hujan makin deras. Aku menggigil. Lalu tiba-tiba, dari ujung lorong, kursi roda meluncur pelan. Mas Deon. Dia basah kuyup. Jasnya digenangi air. Rambutnya menempel di dahi. Tapi matanya mencari-cari, sampai melihatku di tangga. Dinda. Aku terisak. Pak Deon, kok Bapak? Dia meluncur mendekat. Dari balik kursinya, dia mengeluarkan payung besar, membukanya, dan menaungiku. Ibumu telepon aku. Katanya kamu gak pulang-pulang. Handphonemu gak aktif. Dia khawatir. Aku coba kesini. Satpam bilang ada perempuan di tangga darurat. Ibuku. Dia pasti telepon ke kantor. Dapat nomor Mas Deon dari resepsionis. Aku gak tahu mau kemana, Pak. Dia menatapku lama. Lalu berkata pelan. Kamu gak usah panggil Pak. Panggil Mas. Mas Deon. Dia menghela napas. Dinda, aku punya apartemen dekat sini. Kamu bisa menginap semalam. Besok kita urus semuanya. Kamu mau? Aku memandanginya. Di tengah hujan, di tangga darurat yang dingin, pria ini datang menjemputku. Bukan karena kewajiban. Bukan karena ingin sesuatu. Tapi karena apa? Aku mengangguk. Dia tersenyum. Ayo. Apartemen Mas Deon tidak seperti yang kubayangkan. Di kepalaku, apartemen seorang direktur utama pasti mewah, penuh perabot mahal, mungkin dengan pembantu pribadi dan segala kemewahan. Tapi saat kursi rodanya meluncur masuk dan menyalakan lampu, aku justru melihat sesuatu yang berbeda. Sederhana. Sofa kulit coklat yang nyaman tapi tidak berlebihan. Meja kayu dengan beberapa tumpukan buku dan majalah bisnis. Dapur kecil yang bersih, minimalis. Satu-satunya kemewahan adalah jendela besar yang menampilkan pemandangan kota malam dengan lampu-lampu gemerlap. Ini rumahku, katanya sambil meluncur ke dapur. Maaf sederhana, aku nggak suka ribet. Aku masih berdiri di dekat pintu, basah kuyup, menggigil. Baru sadar betapa buruknya penampilanku. Riasan luntur, rambut lepek, baju menempel di badan. Mas Deon menoleh, melihatku, lalu tersenyum tipis. Kamu kedinginan. Mandi dulu sana. Kamar mandi di ujung lorong. Handuk bersih di lemari.
Aku ragu. Mas, aku nggak punya baju ganti. Dia menghela napas, lalu meluncur ke kamar. Beberapa menit kemudian keluar membawa kaos oblong abu-abu besar dan handuk. Ini punyaku. Mungkin kebesaran, tapi lebih baik daripada baju basah, kan? Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih, Mas. Di kamar mandi, aku melepas baju basah dan berdiri di bawah air hangat cukup lama. Air mengalir membasahi tubuh, seolah ikut membersihkan rasa sakit, kemarahan, dan keputusasaan yang membekas sejak tadi malam. Kamu diusir dari rumah oleh suamimu sendiri, karena kamu berani bekerja. Aku memejamkan mata, menahan tangis yang lagi-lagi mau tumpah. Tapi kutahan. Nanti saja kalau sudah sendiri. Selesai mandi, aku memakai kaos oblong Mas Deon. Ukurannya memang kebesaran, sampai di paha. Tapi hangat dan wangi. Wangi sabun khas pria, campuran kayu dan jeruk. Aku keluar dengan handuk menjepit rambut basah. Mas Deon sedang di dapur, memanaskan sesuatu di kompor. Duduklah, katanya tanpa menoleh. Aku buatkan sup. Cepat, biar hangat. Aku duduk di kursi bar dekat dapur. Melihatnya bergerak di kursi roda, mengambil ini itu dari lemari, memotong sayuran dengan cekatan. Tidak ada canggung, tidak ada hambatan. Dia sudah terbiasa. Mas sering masak sendiri? Tanyaku. Setiap hari. Aku nggak punya asisten rumah tangga. Ada OB yang bersihin seminggu sekali, sisanya aku sendiri. Dia menoleh, tersenyum. Kata orang, aku nggak bisa apa-apa karena cacat. Aku buktikan mereka salah. Aku diam, kagum. Pria ini, dengan segala keterbatasannya, justru lebih mandiri daripada suamiku yang sempurna secara fisik. Sup hangat disajikan di mangkuk keramik. Aroma kaldu ayam dengan potongan wortel dan kentang. Sederhana tapi menggoda. Makanlah, katanya lembut. Nanti kamu sakit. Aku mengambil sendok, menyuap. Hangat menjalar dari mulut hingga ke perut. Entah karena supnya atau karena kebaikannya, mataku tiba-tiba basah. Din? Kenapa nangis? Aku menggeleng cepat, menghapus air mata. Gak apa-apa, Mas. Ini supnya enak. Terlalu enak. Dia tahu aku berbohong. Tapi dia tidak memaksa. Makan dulu. Nanti kalau sudah tenang, kita bicara. Kami makan dalam diam. Tapi diamnya nyaman, bukan canggung. Sesekali dia mengisi ulang supku, menawarkan roti, memastikan aku minum cukup. Setelah selesai, dia mengambil mangkuk dan mencucinya. Aku protes, biar aku aja, Mas. Kamu tamuku, potongnya tegas tapi hangat. Duduklah. Aku menurut. Dia kembali dengan 2 cangkir teh hangat. 1 untukku, 1 untuknya. Lalu dia duduk di sofa, dan aku di kursi bar. Masih agak kaku. Cerita, katanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku menarik napas. Lalu menceritakan semuanya. Tentang 3 tahun pernikahan yang melelahkan. Tentang bagaimana Mas Adit berubah setelah menikah. Tentang tuntutannya agar aku berhenti kerja. Tentang perasaanku yang seperti pembantu, bukan istri. Tentang malam ini, saat dia mengusirku karena berani bekerja. Mas Deon mendengarkan tanpa memotong. Matanya fokus padaku, sesekali mengangguk. Tidak ada iba berlebihan, tidak ada penghakiman. Hanya mendengarkan. Setelah selesai, dia diam beberapa saat. Lalu berkata, kamu mau kembali ke dia? Tidak. Jawabanku spontan. Bahkan aku sendiri kaget. Mas Deon tersenyum. Bagus. Karena kalau kamu mau kembali, aku akan bilang kamu bodoh. Aku tertawa kecil. Pertama kalinya malam itu. Kasar amat, Mas. Jujur. Kau wanita baik, Dinda. Cantik, pintar, pekerja keras. Kau pantas diperlakukan lebih baik. Bukan direndahkan seperti itu. Aku menunduk. Tapi aku nggak tahu harus kemana. Mas, keluargaku di Bandung. Ibuku sendiri, dia pasti nyuruh aku balik lagi. Kamu punya pekerjaan.
Gaji pertama akhir bulan bisa kamu pakai cari kontrakan. Tapi sampai akhir bulan, kamu bisa tinggal di sini. Aku terkesiap. Apa? Mas, ini apartemen Mas. Ada kamar kosong. Dulu buat ibu kalau beliau main ke Jakarta. Sekarang nggak dipakai. Dia menatapku. Aku tahu ini kedengaran aneh. Tapi pilihannya, kamu tinggal di sini, atau kamu tidur di kolong jembatan, atau kamu balik ke dia dan jadi pembantu lagi. Aku diam. Kamar itu kosong. Dinda, pakai saja. Nggak usah bayar. Anggap ini bantuan teman. Sampai kamu bisa berdiri sendiri. Air mataku tumpah lagi. Tapi kali lain rasanya hangat. Mas, kenapa Mas baik banget sama aku? Dia tersenyum. Karena aku pernah ada di posisimu. Ditinggal, direndahkan, dianggap nggak berguna. Dan waktu itu, ada orang yang bantu aku bangkit. Sekarang, giliranku bantu orang lain. Dia meluncur mendekat, meraih tanganku. Tangannya hangat, besar, tapi lembut. Kamu nggak sendiri, Dinda. Ingat itu. Malam itu, aku tidur di kamar tamu apartemennya. Bersih, nyaman, dengan sprei wangi. Sebelum tidur, dia mengetuk pintu. Handphone barumu, katanya, memberikan sebuah ponsel dalam kotak. Nomornya sama seperti dulu. Aku minta tolong teman di provider. Jadi kamu nggak perlu ganti nomor. Aku ternganga. Mas, ini mahal. Anggap kado pertama kerja. Besok kamu butuh itu buat koordinasi kantor. Dia tersenyum. Selamat malam, Dinda. Selamat malam, Mas. Dan terima kasih. Dia mengangguk, menutup pintu. Aku berbaring, memeluk bantal, dan menangis lagi. Tapi kali ini, tangis lega. Pagi harinya, aku bangun dengan sinar matahari masuk lewat jendela. Pukul 6:30. Aku melompat, takut terlambat kerja. Di ruang tamu, Mas Deon sudah rapi dengan kemeja putih dan jas abu-abu. Sarapan tersedia di meja. Roti panggang, telur, susu, dan buah potong. Selamat pagi, sapanya ceria. Cepat mandi. Kita berangkat bareng. Aku mandi cepat, memakai pakaian kemarin yang sudah dicuci dan disetrika. Entah siapa yang menyetrika. Di meja, aku melihat catatan kecil. Baju kering, sudah disetrika. Tuhan, pria ini sempurna. Perjalanan ke kantor naik mobilnya. Mobil dirancang khusus untuk kursi roda. Sopir profesional yang membantu segalanya. Aku duduk di kursi penumpang, masih agak kikuk. Di lampu merah, dia bertanya, "Kamu sudah siap?" "Siap apa, Mas?" "Bertemu suamimu lagi. Hari ini, di kantor." Aku diam. Jujur, belum siap. Kalau belum siap, nggak apa-apa. Kamu bisa di kantor. Fokus kerja. Kalau dia cari masalah, biar aku yang urus. Aku menatapnya. "Mas, aku nggak mau merepotkan." "Kamu nggak merepotkan. Ini tugasku sebagai bos, melindungi karyawanku dari gangguan." Dia tersenyum. Dan sebagai teman, melindungi temannya dari mantan suami yang menyebalkan. Aku tertawa. Dia belum mantan, Mas. Segera. Kami tersenyum. Di kantor, hari berjalan biasa sampai jam makan siang. Aku sedang di meja, menginput data, ketika suara keras terdengar dari luar. "Dinda." Mas Adit, dengan wajah merah dan napas memburu, menerobos masuk area direksi. Satpam mencoba menghalangi, tapi dia berhasil lolos. "Keluar," teriaknya. "Kita harus bicara sekarang." Aku berdiri, jantung berdebar. "Mas, ini kantor." "Peduli setan kantor. Kamu semalaman di mana?" "Hah? Jangan bilang kamu di rumah teman." "Teman mana? Teman cewek apa cowok?" Dia melangkah mendekat. Aku mundur, punggungku menyentuh dinding. "Mas Adit, tolong tenang." "Diam. Kamu istriku, Din. Jangan lupa itu. Kamu pikir bisa kabur gitu aja setelah mempermalukan aku di depan semua orang?"
Dia mengangkat tangan. Aku memejam. Tapi pukulan tidak datang. Aku membuka mata. Mas Deon sudah di antara kami. Kursi rodanya persis di depan Mas Adit. Dan tangannya mencengkeram pergelangan Mas Adit yang terangkat. Cukup. Suaranya dingin. Membekukan. Mas Adit terkejut. Lepasin. Deon. Ini urusan rumah tangga. Di area kantor, ini urusanku. Mas Deon tidak melepaskan. Kamu masuk tanpa izin, meneror karyawanku, dan hampir memukulnya di depan saksi. Kau tahu apa artinya itu? Mas Adit membuka mulut, menutup lagi. Itu namanya pengancaman dan percobaan kekerasan fisik. Bisa dilaporkan ke polisi. Satpam datang, menarik Mas Adit mundur. Dia meronta. Dinda, kita belum selesai. Mas Deon menatapku. Kamu oke? Aku mengangguk, meski tanganku gemetar. Dia menghela napas, lalu berkata pada satpam, bawa dia ke ruang keamanan. Panggil HRD. Kita buat laporan resmi. Mas Adit teriak-teriak sambil diseret. Aku hanya bisa diam, memeluk tubuh sendiri. Mas Deon meluncur mendekat. Maaf, Dinda. Seharusnya aku antisipasi. Bukan salah Mas. Dia diam sebentar. Kamu mau lapor polisi? Aku menggeleng. Belum. Nanti dulu. Dia mengangguk. Keputusanmu. Tapi kalau dia coba lagi, kita lapor. Setuju? Setuju. Dia tersenyum. Sekarang, kerja dulu. Nanti sore aku temani kamu ke apartemen. Ambil barang-barangmu. Aku terkejut. Mas, nggak usah repot. Aku antar. Biar dia tahu, kamu nggak sendiri. Sore harinya, kami ke apartemen. Aku mengetuk pintu, tidak mau pakai kunci. Mas Adit membuka, masih dengan muka merah. Begitu lihat Mas Deon di belakangku, dia langsung meledak. Kalian beneran. Dinda hanya mau ambil barangnya. Potong Mas Deon tenang. Kami nggak akan lama. Mas Adit ingin melawan, tapi ada dua satpam yang sengaja dibawa Mas Deon berdiri di lorong. Dia hanya bisa menggertak sementara aku masuk, mengemas pakaian dan barang-barang penting. Beberapa menit kemudian, aku keluar dengan satu koper. Mas Adit memanggil, Din, kalau kau pergi, jangan harap kembali. Aku berhenti, menoleh. Mas, aku nggak akan kembali. Dia terkejut. Mungkin tidak menyangka aku akan berkata begitu. Kita urus cerai baik-baik, lanjutku. Atau lewat pengadilan. Terserah Mas. Matanya membelalak. Kau. Selamat tinggal, Mas. Aku berbalik. Mas Deon tersenyum padaku. Kami pergi, meninggalkan Mas Adit yang teriak-teriak di belakang. Di lift, Mas Deon berkata, kamu hebat. Aku tersenyum. Aku baru mulai, Mas. Dia tertawa. Aku tahu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti benar-benar hidup. 2 minggu berlalu sejak malam itu. Aku tinggal di apartemen Mas Deon, di kamar tamu yang kini kuhiasi sedikit dengan barang-barangku. Hubungan kami masih profesional di kantor, tapi di luar jam kerja, kami sering makan malam bersama, menonton film, atau sekadar ngobrol sampai larut. Dia bercerita tentang mimpinya membangun perusahaan sendiri suatu hari. Aku bercerita tentang impianku yang dulu terkubur. Ingin lanjut kuliah, ingin punya karir, ingin dihargai. Perlahan, aku merasa hidup kembali. Tapi kabar buruk cepat menyebar. Di kantor, bisik-bisik mulai terdengar. Awalnya samar, lalu semakin keras. Lihat itu, asisten baru Pak Deon. Katanya tinggal di apartemen bos. Istrinya salah satu staf lo. Staf marketing lantai 10. Astaga, tega amat. Suaminya sendiri kerja di sini. Katanya sih udah pisah rumah. Tapi tetap aja. Dasar perempuan nggak tahu diri. Udah dikasih kerjaan enak malah deket-deketin bos. Setiap kali aku lewat, mereka diam. Tapi matanya bicara. Aku bisa merasakan tatapan tajam, senyum sinis, bisik-bisik yang sengaja dibuat cukup keras untuk didengar.
Aku berusaha tegar. Tapi setiap malam, di kamar, aku menangis. Suatu sore, Pak Edi, sekretaris direksi yang ramah itu, memanggilku ke ruangannya. "Mbak Dinda, saya mau ngomong sebagai teman ya," katanya pelan. "Bukan sebagai atasan." Aku duduk di depannya, jantung berdebar. Gosip di kantor sudah keterlaluan. Saya dengar ada yang ngumpulin tanda tangan buat petisi minta Mbak dipindahin. Dunia serasa berhenti. "Apa?" "Iya," katanya, "Mbak merusak nama baik perusahaan. Istri staf dekat-dekat dengan bos. Mbak tahu sendiri, di perusahaan besar kayak gini, gosip bisa jadi senjata makan tuan." Aku menunduk. "Tapi saya nggak melakukan apa-apa, Pak. Saya cuma tinggal di..." "Saya tahu. Tapi mereka nggak peduli fakta. Yang mereka lihat, Mbak tinggal di rumah bos. Mbak dekat dengan bos. Mbak istri orang, meskipun sekarang proses cerai." Aku menghela napas. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" Pak Edi diam sebentar. "Jujur, Mbak, saya nggak tahu. Tapi saya mau kasih tahu. Pak Deon bela Mbak habis-habisan di rapat direksi kemarin. Ada yang minta Mbak dipecat. Beliau bilang, lebih baik saya yang mundur daripada pecat karyawan yang nggak bersalah." Aku terkesiap. "Beliau bilang gitu?" "Iya, Mbak. Saya kenal Pak Deon lama. Beliau orang baik. Tapi gosip ini bisa hancurin karir beliau juga. Dan Mbak harus siap." Malamnya, di apartemen, aku duduk diam di sofa. Mas Deon baru pulang rapat, wajahnya lelah. "Kamu dengar?" tanyanya. Aku mengangguk. Dia duduk di sampingku, dengan kursi rodanya, tapi sedekat mungkin. "Dinda, aku minta maaf. Seharusnya aku lebih hati-hati. Mungkin kalau aku nggak ajak kamu tinggal di sini." "Jangan," potongku. "Jangan salahkan diri sendiri. Kamu satu-satunya yang nolong aku waktu aku nggak punya tempat." Dia diam. "Aku nggak menyesal, Mas. Aku cuma capek. Capek dihakimi orang yang nggak tahu apa-apa." Dia meraih tanganku. Hangat. "Kita lawan mereka bareng-bareng, Dinda. Kamu percaya aku?" Aku menatap matanya. Di sana, tidak ada keraguan. Hanya ketegasan dan kehangatan. "Aku percaya, Mas." Esoknya, gosip makin menjadi. Ada selebaran anonim di toilet karyawati. "Dinda, istri staf yang jadi simpanan bos," tulisnya hitam di atas putih. Lengkap dengan foto kami berdua sedang makan malam di restoran. Entah siapa yang memotret. Aku menggigil membacanya. Tanganku gemetar. Sore itu, HRD memanggilku. Di ruangan itu, ada 3 orang. Kepala HRD, seorang pengacara perusahaan, dan Mas Deon. "Duduk, Ibu Dinda," kata kepala HRD, Bu Rita, wanita parubaya dengan wajah tegas. "Kami menerima laporan serius tentang Ibu." Aku duduk, menatap Mas Deon. Dia mengangguk pelan. Bu Rita membuka map. Ada foto-foto ini. Ada kesaksian dari beberapa karyawan yang melihat Ibu dan Pak Deon berduaan di luar jam kerja. Ada juga laporan dari suami Ibu sendiri, Mas Adit, yang mengaku ditinggalkan tanpa sebab jelas. Aku membuka mulut, tapi Mas Deon angkat bicara. "Rita, aku minta kesempatan bicara." Bu Rita menatapnya. "Silakan, Pak Deon." Mas Deon meluncurkan kursinya sedikit ke depan. "Pertama, foto-foto itu diambil tanpa izin di tempat publik. Tidak ada bukti pelanggaran asusila di sana. Kedua, saya dan Dinda tinggal serumah karena situasi darurat. Dia diusir suaminya di tengah malam, tidak punya tempat tinggal. Ketiga, proses perceraiannya sudah berjalan di pengadilan agama. Ada suratnya." Dia mengeluarkan map dari tasnya, menyerahkan pada Bu Rita. "Ini bukti pendaftaran gugatan cerai. Ini bukti laporan polisi atas pengusiran paksa. Ini screenshot chat dari saksi yang melihat suaminya, Mas Adit, berselingkuh dengan wanita lain selama setahun terakhir." Aku terkejut. "Mas, punya semua ini?" Mas Deon menatapku. "Aku kumpulkan sejak malam pertama kamu di apartemenku. Aku tahu ini akan terjadi,
Dinda, orang seperti Mas Adit nggak akan diam saja. Bu Rita membaca dokumen-dokumen itu. Wajahnya berubah. Ini bukti perselingkuhan suaminya. Ada foto, chat, dan kesaksian dari beberapa teman kantor yang selama ini diam. Mereka takut melapor karena Mas Adit punya teman di mana-mana. Tapi setelah dia mulai memfitnah, mereka mulai berani bicara. Salah satu dokumen menunjukkan foto Mas Adit bergandengan dengan wanita lain di mall. Foto lain di hotel. Chat mesra dengan beberapa nomor berbeda. Aku menutup mulut. 3 tahun menikah, aku tak tahu separah ini. Bu Rita menghela napas. Pak Deon, Ibu Dinda, maaf. Kami harus melakukan investigasi internal. Tapi bukti-bukti ini mengubah segalanya. Pengacara perusahaan, Pak Rudi, angkat bicara. Ini bisa jadi bumerang untuk Mas Adit. Pencemaran nama baik, fitnah, dan jika terbukti dia yang menyebarkan selebaran itu, bisa kena pasal UU ITE. Mas Deon mengangguk. Itu rencanaku. Kita balikan meja. Aku hanya bisa diam. Kagum sekaligus takjub. Pria ini sudah berpikir jauh ke depan. 3 hari kemudian, pengumuman resmi keluar. Mas Adit dipecat dengan tidak hormat. Bukan karena perselingkuhannya, itu urusan pribadi. Tapi karena terbukti menyebarkan fitnah, membuat selebaran anonim, dan mengganggu ketenangan karyawan lain. HRD punya bukti rekaman CCTV dia mencetak selebaran itu di mesin printer kantor jam 2 pagi. Aku mendengar kabar itu dari Pak Edi. Dia teriak-teriak di lobi, "Mbak, minta bertemu direksi." Tapi Satpam sudah sigap. Mereka usir dia keluar. Di luar, hujan deras. Aku memandangi jendela, memikirkan ironi hidup. 3 tahun aku diusir, kini dia yang diusir. Malamnya, ponselku berdering. Nomor asing. Halo. Endut. Suara Mas Adit. Panggilan manja dulu, kini terasa asing. Aku di penjara. Endut. Sel tahanan. Ditahan sementara katanya. Aku diam. Tolong aku, Din. Kamu bisa bicara sama Deon minta cabut laporan? Aku janji nggak akan ganggu kalian lagi. Aku menarik napas panjang. Mas, kamu selingkuh setahun. Dengan banyak wanita. Pakai uangku, uang kantor, untuk traktir mereka. Kamu usir aku malam-malam. Kamu fitnah aku di kantor. Kamu sebar foto dan selebaran jelek tentang aku. Dia diam. Sekarang kamu minta tolong. Endut, kita pernah. Dulu. Sekarang enggak. Aku menutup telepon. Getar. Esoknya, ku kabari Mas Deon. Dia hanya mengangguk. Kamu lega? Aku berpikir sejenak. Lega? Enggak tahu. Tapi, aku enggak merasa bersalah. Dia tersenyum. Itu artinya kamu sudah sembuh. Dinda, selamat. Dia mengulurkan tangan. Aku menggenggamnya. Di luar jendela, matahari bersinar cerah. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa bebas. Pemecatan Mas Adit menjadi gempar di seluruh kantor. Dalam 1 minggu, suasana berubah drastis. Yang tadinya bisik-bisik tentang aku, kini berganti menjadi bisik-bisik tentang dia. Tapi tidak semuanya positif. Ada yang tetap membela Mas Adit, menganggap dia korban konspirasi, orang dalam yang ingin menyingkirkannya. Aku jadi pusat perhatian, dan bukan perhatian yang baik. Suatu pagi, saat aku mengambil kopi di pantry lantai 15, 2 orang staf administrasi yang sedang ngobrol langsung diam begitu melihatku. Tapi sebelum aku pergi, salah satu dari mereka berkata cukup keras. Enak ya jadi dekat sama bos. Naik pangkat cepat. Dapat apartemen gratis, suami sendiri bisa dihabisin. Aku berhenti. Menoleh. Maaf, ada yang bisa saya bantu? 2 wanita itu saling pandang. Yang satu, lebih berani, mendekat. Nggak usah sok suci, Mbak. Semua orang tahu Mbak main belakang sama Pak Deon. Suami Mbak sampai dipecat karena Mbak. Aku menahan napas. Kamu tahu persis kronologinya? Atau cuma dengar dari mulut ke mulut? Dia mendengus. Yang jelas, sebelum Mbak datang,
Kantor ini adem ayem. Sekarang, karyawan dipecat, gosip di mana-mana. Adem ayem. Aku hampir tertawa. Suamiku, mantan suamiku, selama setahun terakhir mencuri uang proyek, selingkuh dengan banyak wanita, dan meneror karyawan lain. Itu yang kamu sebut adem ayem. Wanita itu membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Sebelum bicara, cari tahu dulu faktanya. Jangan jadi corong fitnah. Aku meninggalkan mereka dengan mulut ternganga. Tapi hatiku berdebar. Konfrontasi seperti ini melelahkan. Sore harinya, Mas Deon memanggilku ke ruangannya. Wajahnya tegang. Dinda, duduk. Aku duduk. Ada firasat buruk. Keluarga Mas Adit datang ke kantor hari ini. Ibunya, adiknya, dan beberapa om tantenya. Mereka minta aku mencabut laporan dan mengembalikan posisinya. Aku diam. Tangan di pangkuanku mengepal. Aku bilang tidak. Lalu, dia menghela napas. Mereka mengancam akan bawa massa ke sini besok. Demo di depan kantor. Minta keadilan untuk Mas Adit. Ya Tuhan. Aku sudah koordinasi dengan security dan polisi. Tapi aku harus bilang, Dinda, ini bisa jadi berantakan. Media mungkin akan datang. Nama kamu bisa terseret. Aku menunduk. Maaf, Mas. Aku yang bawa masalah ini ke... Hei. Suaranya lembut. Jangan salahkan diri sendiri. Ini bukan salahmu. Ini salah mereka yang tidak bisa menerima konsekuensi perbuatan sendiri. Dia meluncur mendekat. Aku hanya ingin kamu siap. Apapun yang terjadi besok, kamu tetap di sini, di dalam gedung. Jangan keluar. Biar aku yang hadapi. Tapi Mas. Dinda. Matanya menatapku tegas. Aku sudah kehilangan banyak orang dalam hidupku. Aku tidak akan kehilangan kamu karena mereka. Hatiku meleleh. Mas. Dia tersenyum. Percaya sama aku. Aku mengangguk. Keesokan harinya, pukul 9 pagi, kami mendengar teriakan dari bawah. Aku melihat dari jendela lantai 15. Puluhan orang berkumpul di depan gerbang utama. Spanduk-spanduk dibentangkan. Keadilan untuk Adit, korban konspirasi bos. Usir Dinda si perusak rumah tangga, Deon preman berdasi. Jantungku berdebar. Tapi Mas Deon sudah di lantai dasar, bersama tim keamanan dan beberapa petugas polisi. Aku hanya bisa berdoa. Tak lama, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, Dinda? Ini Ibu Adit. Kepalaku berdenyut. Mantan mertuaku. Nak, tolonglah. Kasihan Adit di penjara. Ibu mohon, cabut laporannya. Dia suamimu. Nak, masa kamu tega? Bu, Mas Adit yang mulai duluan. Saya cuma... Dia salah, kami tahu. Tapi hukum manusia jangan terlalu kejam. Nak, dia sudah dipecat, sudah masuk penjara. Apa belum cukup? Aku diam. Kami mau datang ke rumah, tapi nggak tahu kamu tinggal di mana. Tolong, Nak, kasihan ibunya ini udah tua. Nggak kuat lihat anak di penjara. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku ingat semua yang kulalui. Bu, saya minta maaf. Tapi saya nggak bisa. Mas Adit harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Nak. Saya tutup. Bu. Jangan hubungi saya lagi. Telepon kumatikan. Tangan gemetar. Di luar, situasi memanas. Massa mulai mendorong portal. Polisi membentuk barisan. Media meliput dari segala sudut. Lalu tiba-tiba, sesuatu terjadi. Seorang pria tua dengan seragam OB, Pak Karto, OB yang sering memberiku semangat dulu, berdiri di depan massa. Dengan pengeras suara, dia berkata, "Saya mau bicara." Semua orang menoleh. Media mengarahkan kamera. Pak Karto menarik napas. "Saya kerja di sini 20 tahun. Saya kenal Mas Adit sejak dia magang dulu. Dan saya mau bilang, semua yang dituduhkan ke Pak Deon dan Mbak Dinda itu bohong." Massa mulai bergemuruh. "Saya punya bukti.
Chat Mas Adit dengan teman-temannya. Dia memang selingkuh. Dia memang korupsi uang proyek. Saya diam saja selama ini karena takut. Tapi sekarang, saya lihat orang baik difitnah. Saya nggak bisa diam. Dia mengeluarkan setumpuk kertas. Membacakan beberapa chat di depan media. Isinya mengerikan. Mas Adit membual pada temannya tentang bagaimana dia mengeruk uang proyek. Tentang rencana menjatuhkan Mas Deon. Tentang bagaimana dia akan menghabisi Dinda jika perlu. Masa terdiam. Media sibuk mencatat. Aku menangis di lantai 15. Pak Karto, pahlawanku. Sore harinya, masa bubar. Berita malam menayangkan rekaman Pak Karto dengan judul OB Tua Ungkap Skandal Karyawan, Masa yang Demo Balikan Dukungan. Mas Adit kini menghadapi lebih banyak tuntutan. Bukan hanya dari perusahaan, tapi juga dari beberapa korban wanitanya yang melapor ke polisi setelah melihat bukti-bukti Pak Karto. Malam itu, Mas Deon pulang ke apartemen dengan wajah lelah tapi lega. Aku sudah menyiapkan makan malam. Pertama kalinya aku masak untuknya. Ini semua berkat kamu, katanya sambil makan. Aku? Yang turun ke lantai dasar kan Mas. Yang ngomong sama media kan Mas. Tapi kamu yang bikin Pak Karto berani bicara. Dia tersenyum. Dia bilang, saya lihat Mbak Dinda baik banget. Sering senyum sama OB, nggak pernah sombong. Pantas Pak Deon suka. Aku tersipu. Dia bilang gitu. Iya. Dan dia benar. Mata kami bertemu. Ada kehangatan yang tak perlu kata-kata. Setelah makan, kami duduk di balkon, memandangi lampu kota. Angin malam sepo. Dinda, panggilnya pelan. Terima kasih sudah mau bertahan. Banyak orang mungkin sudah menyerah. Aku menoleh padanya. Aku bertahan karena ada yang percaya padaku. Ada yang bantu aku berdiri. Dia tersenyum. Mengulurkan tangan. Aku menggenggamnya. Perang terbuka ini belum selesai. Tapi setidaknya, kami tidak sendiri. 2 bulan setelah insiden demo, hidup mulai tenang. Mas Adit masih dalam proses hukum. Kabarnya, ia harus menghadapi setidaknya 3 laporan berbeda. Dari perusahaan atas penggelapan dana, dari mantan kekasihnya atas penipuan, dan dari beberapa teman kantor yang diancamnya. Aku memilih untuk tidak terlalu mengikuti perkembangannya. Terlalu melelahkan. Proses cerai kami berjalan lambat tapi pasti. Pengadilan agama sudah 3 kali sidang. Mas Adit, dari dalam tahanan, mengirim kuasa hukum untuk melawan. Bukan karena ingin rujuk, tapi karena menurutnya, aku tidak berhak menuntut cerai karena sudah selingkuh lebih dulu dengan Deon. Tuduhan itu membuatku muak. Tapi pengacaraku, yang dibayar perusahaan, punya bukti kronologis yang jelas. Aku diusir dari rumah sebelum dekat dengan Deon. Plus bukti perselingkuhannya yang sudah berlangsung setahun sebelum aku kenal Deon. Hakim terlihat tidak terkesan dengan pembelaannya. Di luar urusan hukum, aku dan Mas Deon semakin dekat. Sangat dekat. Tapi aku masih punya luka. Luka yang belum sembuh total. Suatu malam, kami makan malam di restoran Italia langganannya. Suasananya romantis, lilin, musik lembut, pemandangan kota. Tapi aku tegang. Mas Deon pasti merasakannya. Sepanjang makan, dia mencoba mencairkan suasana dengan cerita lucu tentang masa kuliahnya. Aku tertawa, tapi tidak sepenuhnya. Saat dessert tiba, dia menatapku serius. Dinda, ada yang mau aku tanya. Jantungku berdebar. Aku tahu pertanyaan apa itu. Sudah beberapa minggu ini aku merasa dia akan mengajukannya. Aku sayang kamu. Lebih dari siapapun yang pernah aku kenal. Dia menggenggam tanganku di atas meja. Tapi aku lihat kamu sering diam. Sering menjauh kalau aku terlalu dekat. Apa kamu masih takut? Air mataku keluar tanpa diminta. Maaf, Mas, bisikku. Aku nggak bermaksud. Hei, jangan maaf-maaf. Dia mengelus punggung tanganku. Kamu nggak perlu minta maaf. Aku hanya ingin tahu apa yang kamu rasakan. Aku menghela napas. Mencoba merangkai kata. Aku trauma, Mas. 3 tahun sama Mas Adit. Aku selalu salah. Kalau aku dekat,
dibilang manja. Kalau aku minta perhatian, dibilang cengeng. Kalau aku bekerja, dibilang durhaka. Sekarang, aku takut. Takut apa? Takut kalau aku terlalu bahagia, nanti ada yang salah. Takut kalau aku percaya, nanti aku disakiti lagi. Takut aku nggak pantas. Mas Deon diam. Lalu dia meluncurkan kursinya mendekat, sehingga kami berhadapan sangat dekat. Dinda, dengar. Suaranya lembut tapi tegas. Kamu pantas. Kamu lebih dari pantas. Kamu wanita hebat yang selama 3 tahun bertahan dalam situasi sulit. Kamu berani keluar dari zona nyaman meski harus mulai dari nol. Kamu pekerja keras, baik hati, dan aku lihat bagaimana kamu memperlakukan semua orang di kantor, dari OB sampai direksi, sama baiknya. Air mataku makin deras. Luka itu nyata. Aku tahu. Aku juga punya luka. Tapi luka bukan berarti kita harus terus hidup dalam ketakutan. Luka bisa sembuh. Pelan-pelan. Dan aku ingin menyembuhkannya bersamamu. Kalau kamu mau. Aku terisak. Mas, aku. Kamu nggak harus jawab sekarang. Nggak harus buru-buru. Aku bisa menunggu. Aku sudah menunggu lama untuk menemukan orang seperti kamu. Beberapa bulan lagi bukan masalah. Dia tersenyum. Senyum yang selalu membuat hatiku meleleh. Aku hanya ingin kamu tahu. Di mataku, kamu bukan pembantu siapa-siapa. Kamu ratu. Ratuku. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku mencium pipinya. Bukan ciuman mesra, tapi ciuman tulus. Tanda terima kasih, tanda percaya, tanda bahwa lukaku mulai sembuh. Seminggu kemudian, pengadilan memutuskan cerai kami sah. Aku duduk di ruang sidang, sendirian. Mas Adit hadir secara virtual dari tahanan. Wajahnya tirus, kumal, jauh berbeda dari pria sombong yang dulu mengusirku. Hakim membacakan putusan, cerai gugat dikabulkan. Dengan segala konsekuensinya. Mas Adit, dari layar, hanya diam. Tidak marah, tidak teriak. Mungkin dia sudah pasrah. Atau mungkin dia hanya lelah. Setelah sidang, pengacaranya mendekatiku. Ibu Dinda, klien saya titip pesan. Aku menatapnya waspada. Dia minta maaf. Katanya, dia sadar sekarang. Semua yang terjadi kesalahannya sendiri. Dia tidak berharap ibu memaafkan, tapi dia ingin ibu tahu, dia menyesal. Aku diam lama, lalu mengangguk, bilang padanya, saya doakan yang terbaik. Pengacara itu tersenyum. Terima kasih, Ibu. Di luar gedung pengadilan, Mas Deon menungguku di mobil. Begitu aku masuk, dia langsung bertanya, kamu oke? Aku menatapnya, lalu tersenyum. Aku bebas, Mas. Beneran bebas sekarang. Dia tersenyum lebar. Aku tahu. Dia mengulurkan tangan. Aku menggenggamnya. Sopir mulai melaju. Di perjalanan, aku memandang keluar jendela. Jakarta sore macet seperti biasa. Tapi hari ini, semuanya terasa berbeda. Udara terasa lebih segar. Langit terlihat lebih biru. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun lebih, aku benar-benar merasa hidup. Mau kemana? Tanya Mas Deon. Apartemen. Jawabku. Aku mau masak makan malam buat kita. Dia mengangkat alis. Kamu masak? Awas aja kalau nggak enak. Aku tertawa. Berani taruhan. Taruhannya apa? Kalau aku menang, kamu harus ajak aku liburan. Dia tertawa. Deal. Tapi kalau aku menang, kamu harus. Dia berpikir, harus jadi pacarku. Aku terkesiap. Lalu tersipu. Curang. Namanya juga pria berusaha. Kami tertawa bersama. Di dalam mobil, di tengah kemacetan Jakarta, aku merasa seperti terbang. Malam itu, aku memasak rendang, masakan andalan ibuku. Mas Deon membantu sebisanya dari kursi roda. Kami tertawa, bergurau, hampir membakar dapur karena salah setting kompor. Tapi rendangnya jadi. Enak. Sangat enak. Kamu menang. Akunya sambil mengunyah. Besok kita atur jadwal liburan. Aku tersenyum.
Aku mau ke pantai. Pantai? Bawa kursi roda agak susah, tapi bisa diusahakan. Nggak apa-apa. Yang penting jalan bareng Mas. Dia berhenti mengunyah. Menatapku. Dinda, maksudmu? Aku tersenyum. Mas, aku sudah siap. Siap mencoba. Siap percaya lagi. Kalau Mas masih mau. Dia meletakkan sendok. Meluncur mendekat. Meraih tanganku. Aku dari dulu mau. Dari pertama lihat kamu di acara itu. Dari pertama lihat kamu tersenyum meski hatimu hancur. Aku cuma nunggu kamu siap. Berarti? Dia tersenyum lebar. Berarti kita pacaran, Dinda. Resmi. Aku tertawa, menangis, dan memeluknya. Di pelukannya, aku merasa aman. Di pelukannya, lukaku benar-benar mulai sembuh. Setahun kemudian, aku duduk di kafe dekat kantor, menunggu Mas Deon yang sedang rapat dengan klien. Di luar, hujan gerimis. Di dalam, musik jazz mengalun pelan. Aku memesan coklat panas dan membuka laptop, mengerjakan laporan bulanan. Hidupku sekarang sangat berbeda. Aku dan Mas Deon sudah setahun berpacaran. Setahun yang indah, penuh dengan penemuan. Tentang dia, tentang diriku sendiri, tentang apa artinya dicintai dengan tulus. Di kantor, hubungan kami bukan rahasia lagi. Awalnya banyak yang canggung, tapi perlahan mereka terbiasa. Apalagi setelah aku membuktikan diri, promosi besar-besaran divisi pemasaran yang aku pimpin berhasil menaikkan omzet perusahaan 25% dalam 6 bulan. Kini mereka memanggilku, Mbak Dinda, dengan hormat, bukan lagi dengan bisik-bisik curiga. Sore itu, saat asyik mengetik, seseorang duduk di depanku. Aku angkat kepala. Dan langsung membeku. Mas Adit. Tapi Mas Adit yang sangat berbeda. Dia kurus. Sangat kurus. Wajahnya cekung, matanya sayu, pakaiannya lusuh. Jauh dari pria rapi yang dulu setiap pagiku setelahkan kemejanya. Bau kurang sedap tercium darinya. Seperti orang yang sudah berhari-hari tidak mandi. Din, sapanya parau. Refleks, tanganku meraih ponsel. Tapi dia menggeleng. Gak usah telepon siapa-siapa. Aku cuma mau ngomong bentar. Aku menatapnya waspada. Kamu bebas. Dia tertawa pahit. Bebas. 3 bulan lalu. Tapi bebas di penjara sama bebas di luar beda. Din. Diam-diam, aku mengaktifkan fitur rekaman di ponsel. Cerita, kataku singkat. Dia menghela napas. Aku dihukum 2 tahun. Keluar lebih cepat karena kelakuan baik. Tapi, keluargaku udah gak mau terima aku. Ibu baru saja meninggal waktu aku di dalam. Aku tersentak. Mantan mertuaku meninggal? Iya, lanjutnya, melihat ekspresiku. Kena serangan jantung. Mungkin karena stres mikirin aku. Adik-adikku salahin aku. Mereka usir aku dari rumah. Aku diam. Entah harus berkata apa. Sekarang aku tinggal di kolong jembatan. Din. Kadang di stasiun. Kerja serabutan kalau ada. Tapi susah. Wajahku udah dikenal. Siapa yang mau pekerjakan mantan napi? Mas Adit menunduk. Tangannya gemetar. Aku nggak minta balikan. Din. Aku tahu udah terlambat. Aku cuma minta maaf. Dari lubuk hati yang paling dalam. Dia mengangkat wajah. Matanya basah. Aku sadar sekarang. Semua yang dulu aku lakukan ke kamu. Jahat. Aku nggak tahu kenapa dulu aku bisa sejahat itu. Mungkin karena aku nggak pernah puas. Selalu ingin lebih. Dan kamu jadi korban ambisiku. Air mataku ikut jatuh. Bukan karena masih sayang. Tapi karena iba. Melihat manusia hancur di depanku. Waktu di penjara, aku sering mikir. Kalau dulu aku jadi suami yang baik, mungkin sekarang aku masih punya keluarga. Mungkin ibu masih hidup. Mungkin aku nggak ada di sini, minta-minta maaf sambil bau keringat. Dia terisak. Aku diam. Maaf, Din. Maaf buat semuanya. Aku nggak berharap kamu maafin. Tapi aku perlu ngomong ini sebelum aku benar-benar hilang. Beberapa saat kami diam. Hanya suara hujan dan jazz dari pengeras suara.
Akhirnya aku berkata, "Mas Adit." Dia menatapku. "Aku maafin kamu." Matanya melebar. "Bukan karena kamu pantas dimaafkan. Tapi karena aku nggak mau bawa beban amarah seumur hidup. Aku udah move on. Aku bahagia sekarang." Dia tersenyum. Senyum getir. Lega. Sedih. Campur aduk. "Makasih, Din. Kamu baik banget. Lebih baik dari yang pantas aku dapat." Dia bangkit. Tangannya gemetar. Lalu dia mengeluarkan sesuatu dari saku celananya yang lusuh. Sebuah cincin. "Cincin kawin kami dulu. Ini, aku bawa kemana-mana. Pengingat kalau aku pernah punya sesuatu yang berharga, tapi aku buang karena kebodohan sendiri." Dia meletakkannya di meja. "Mungkin kamu mau simpan atau buang. Terserah." Dia berbalik, berjalan gontai meninggalkan kafe. Aku memandangi cincin itu. Cincin sederhana, perak putih, dengan ukiran tanggal pernikahan kami. 3 tahun yang lalu, aku memakainya dengan penuh harapan. Kini, hanya tinggal logam dingin. Pintu kafe terbuka. Mas Deon masuk, meluncur dengan kursi rodanya. Begitu melihat ekspresiku, dia langsung mendekat. "Din, kenapa? Ada apa?" Aku tak bisa bicara, hanya menunjuk ke arah pintu. Mas Deon menoleh, melihat sesosok kurus menjauh di tengah hujan. "Itu, Adit." Aku mengangguk. Dia meraih tanganku. "Dia ngapain? Gangguin kamu?" Aku menggeleng. "Dia minta maaf. Dia hancur, Mas. Hidupnya hancur." Mas Deon diam. Lalu berkata, "Karma itu ada, Din. Cepat atau lambat." Aku tahu dia benar. Tapi tetap saja, hatiku perih. "Mas, boleh aku minta sesuatu?" "Apa?" Tolong bantu dia. Kasih dia pekerjaan. Apa saja. Biar dia bisa bangkit." Mas Deon menatapku lama. Lalu tersenyum. "Kamu ini terlalu baik. Dia mantan suamiku, Mas. Meskipun jahat, aku pernah mencintainya. Aku nggak tega lihat dia begini." Mas Deon menghela napas. Aku pikir dulu. "Tapi, oke. Aku lihat nanti ada posisi apa di gudang. Pekerjaan kasar, tapi halal. Kalau dia mau, silakan." Aku memeluknya. "Terima kasih, Mas." Dia membalas pelukanku. "Kamu tahu, Dinda, ini alasan aku cinta kamu. Hatimu sebesar samudra." Hujan di luar makin deras. Tapi di dalam kafe, di pelukan Mas Deon, aku merasa hangat. 2 minggu kemudian, Mas Adit mulai bekerja sebagai pekerja gudang di anak perusahaan PT Global Investama. Gaji UMR, tempat tinggal disediakan mes sederhana. Bukan kehidupan mewah, tapi jauh lebih baik daripada tidur di kolong jembatan. Dia tidak pernah lagi mendekatiku. Kadang kami berpapasan di lorong. Dia hanya menunduk dan memberi salam hormat. Aku balas mengangguk. "Cukup. Karma telah berbicara. Dan aku sudah memaafkan. Sekarang waktunya melangkah maju." 1 tahun kemudian, aku berdiri di depan cermin panjang, mematut gaun pengantin berwarna ivory sederhana. Bukan gaun mewah, tapi cukup indah untuk hari istimewa ini. "Kamu siap?" Suara ibu dari balik pintu. Aku tersenyum. "Siap, Bu." Pernikahan ini sederhana. Hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat. Di sebuah hotel kecil di puncak, dengan pemandangan pegunungan hijau. Mas Deon ingin begitu, intim, hangat, tanpa kemewahan berlebihan. Aku berjalan menuju pelaminan. Mas Deon sudah menunggu di kursi rodanya. Jas putih membuatnya tampak begitu tampan. Matanya berkaca-kaca melihatku. "Cantik sekali," bisiknya saat aku duduk di sampingnya. "Kamu juga ganteng," balasku berbisik. Kami tersenyum seperti anak SMA. Prosesi berjalan lancar. Penghulu membacakan ijab kabul dengan suara mantap. Mas Deon mengucapkannya tanpa ragu. Lalu kami resmi menjadi suami istri. Saat resepsi, seorang tamu tak diundang datang. Mas Adit. Dia berdiri di pintu masuk, ragu. Pakaiannya rapi, bersih, wangi,
rambut tersisir. 2 tahun bekerja di gudang membuatnya berubah. Badannya lebih berisi, matanya lebih hidup. Aku menatap Mas Deon. Dia mengangguk. Aku berjalan mendekati Mas Adit. "Selamat, Din," katanya pelan. Aku datang mau ngucapin. "Gak bawa apa-apa, cuma ini." Dia menyerahkan sebuah amplop putih. Di dalamnya, secari kertas. "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan kedua. Selamat berbahagia, Adit." Aku menatapnya. "Terima kasih sudah datang." Dia tersenyum. Senyum tulus yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Aku pergi dulu, Din. Gak enak sama tamu lain." "Mas Adit." Dia menoleh. "Makan dulu. Ini acara terbuka untuk semua." Dia ragu, tapi akhirnya mengangguk. Aku lihat dia duduk di pojok, makan dengan tenang, lalu pergi tanpa pamit. Sore harinya, setelah semua tamu pulang, aku dan Mas Deon duduk di balkon kamar hotel. Matahari terbenam di balik gunung, langit jingga keemasan. "Capek?" tanyanya. "Lega," jawabku. "Akhirnya resmi juga." Dia tertawa. "Kamu gak nyesel nikah sama orang lumpuh?" Aku menatapnya. "Mas, kalau Mas nanya gitu lagi, aku jitak." Dia tertawa lebih keras. Aku melanjutkan, "Mas itu lebih berdiri daripada ribuan orang yang berjalan dengan 2 kaki tapi hati dan pikirannya timpang. Mas mengajariku arti harga diri. Mas yang lihat aku sebagai manusia, bukan pembantu. Mas yang angkat aku saat jatuh. Jadi, jangan pernah tanya pertanyaan bodoh itu lagi." Diamatinya aku lama. Lalu dia berkata, "Aku cinta kamu, Dinda Pramana." Aku tersenyum. "Aku juga cinta kamu, Mas Deon." Kami berpelukan di balkon, di bawah langit senja. Keesokan harinya, kami kembali ke Jakarta. Aku sudah mengundurkan diri sebagai asistennya, bukan karena berhenti kerja, tapi karena promosi. Ya, aku sekarang menjabat sebagai Direktur Pemasaran PT Global Investama. Awalnya banyak yang protes, bilang nepotisme. Tapi setahun kemudian, divisiku berhasil menaikkan omzet 40%. Semua protes berhenti. Di kantor, karyawan memanggilku, Ibu Dinda, dengan hormat. Mas Deon tetap, Pak Deon. Kami menjaga profesionalisme di kantor, tidak bergandengan, tidak bermesraan. Tapi setiap orang tahu, di rumah, kami adalah pasangan yang saling mencintai. Mas Adit, dia masih bekerja di gudang. Tapi kini dia menjadi kepala shift, bertanggung jawab atas puluhan pekerja. Gajinya naik, hidupnya stabil. Sesekali kami bertemu di acara perusahaan. Dia hanya menunduk dan memberi salam hormat. Aku balas mengangguk. Tidak ada dendam. Tidak ada sakit hati. Hanya 2 orang yang pernah berbagi masa lalu, dan kini berjalan di jalannya masing-masing. Malam ini, di ruang tamu apartemen kami, aku duduk di sofa membaca proposal. Mas Deon di sampingku, membaca laporan keuangan. Sepi, tapi nyaman. Tiba-tiba dia berkata, "Din." Aku mau bilang sesuatu." Aku menoleh. "Apa?" Dia meletakkan laptop, menatapku serius. "Terima kasih sudah mau jadi bagian hidupku. Dulu, setelah kecelakaan, aku pikir aku nggak akan pernah bahagia. Tapi kamu datang, seperti malaikat di saat terburuk dalam hidupmu sendiri. Kamu tetap bisa bikin orang lain bahagia." Mataku basah. "Mas, aku nggak akan bisa jalan. Tapi aku bisa lihat kamu jalan, tumbuh, berkembang. Dan itu sudah lebih dari cukup. Aku bangga jadi suamimu." Aku memeluknya erat. Di pelukannya, aku teringat semua yang kulalui. Malam diusir, tangga darurat yang dingin, hujan deras, dan pria di kursi roda yang menjemputku dengan payung. Dari lelaku paling menyakitkan, aku menemukan cinta sejati. Dari pria yang merendahkan, aku diangkat jadi direktur oleh pria lain yang menghargai. Kini aku mengerti, hidup bukan tentang apa yang terjadi padamu, tapi tentang apa yang kamu lakukan setelahnya. Aku memilih bangkit. Aku memilih percaya. Aku memilih bahagia. Dan di sini, di pelukan suamiku,
Dengan segelas teh hangat di meja dan tumpukan pekerjaan yang menanti besok, aku tahu. Aku bukan pembantu siapa-siapa. Aku ratu di rumahku sendiri. Bersama raja yang mencintaiku apa adanya.